جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوار. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik, itu salah besar. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh kritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saya ingin menyampaikan suatu pesan kepada Gus Baha, yaitu surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini sebelumnya kita harus mengetahui apa hukumnya membawa keris atau cincin atau gelang atau yang semisalnya menurut pendapat para ulama. Tentunya ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, bukan sembarang ulama, yaitu ulama yang menyandarkan pendapat mereka kepada dalil-dalil menurut pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini saya ringkaskan, nanti antum bisa merujuk kepada kitab Al-Qaulul Mufid. Dalam permasalahan ini para ulama memberikan perincian. Disebutkan ada dua perincian. Yang pertama adalah membawa keris atau menggunakan cincin, gelang, dan yang semisalnya tanpa meyakininya sebagai suatu yang memiliki kemampuan gaib untuk memberi manfaat atau menolak bahaya. Maka seperti ini diperbolehkan oleh para ulama. Dia menggunakannya hanya sebagai perhiasan. Misalnya menggunakan cincin sebagai perhiasan atau gelang sebagai perhiasan. Atau menggunakannya untuk kegunaan yang lain. Misalnya dia membawa keris ataupun pisau atau yang sejenisnya untuk kegunaan memotong dan yang lain-lain. Maka seperti ini diperbolehkan. Rasulullah SAW sendiri menggunakan cincin. Dia sebutkan dalam riwayat bahwa cincin Rasulullah SAW itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Gunanya apa? Untuk stempel. Dan juga Rasulullah terkadang membawa pedang. Gunanya untuk apa? Ya untuk keperluan-keperluan yang lain. Namun tidak meyakini bahwa benda-benda tersebut memiliki keyakinan ataupun kekuatan gaib yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya. Maka ini diperbolehkan yang seperti ini. Kemudian keadaan yang kedua adalah seorang yang membawa hal-hal tersebut, yaitu berupa keris, cincin, gelang, dan yang semisalnya, disertai keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib, yaitu dapat memberikan manfaat atau dapat menolak bahaya. Maka hal yang seperti ini adalah termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, bisa jadi syirik besar atau paling minimal dia adalah jatuh ke dalam syirik kecil. Kenapa? Karena hal yang seperti ini adalah bentuk tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah kalian seharusnya bertawakal kalau kalian memang betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan dia dinyatakan sebagai syirik besar? Yaitu ketika dia meyakini bahwa benda-benda tersebutlah yang memberikan manfaat dan menolak bahaya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjatuh dalam syirik besar. Dan kalau seandainya dia meyakini bahwa benda-benda tersebut hanyalah sebagai sebab yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, hanya sebagai sebab, dan itu semua yang menakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga syirik. Ya, walaupun syiriknya syirik kecil. Dan jangan remeh dengan syirik kecil. Karena syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada minum khamar dan seterusnya.
Maka saya katakan kepada Gus Baha, wahai Gus Baha, bahwa sesungguhnya membawa keris dengan berkeyakinan bahwa keris tersebut menjadi sebab sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, itu adalah kesyirikan. Minimal dia adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Dan itu lebih besar daripada dosa besar. Dan kalau dia meyakininya bahwa itu bukan takdir Allah, keris itu sendirilah yang memberikan manfaat dan madarat, itu jatuhnya ke dalam syirik besar dan orang tersebut bisa murtad, waliyadzubillah. Maka bertakwalah engkau, wahai Gus Baha. Janganlah engkau berfatwa sesuai dengan hawa nafsumu. Sesungguhnya lisanmu akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah engkau ucapkan. Tidakkah engkau mengetahui betapa banyak ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangkan tentang permasalahan ini? Maka di sini saya akan menyebutkannya insyaallah. Yang pertama, hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufr. Faqala ma hadhihi? Qala min al-wahiyah. Faqala inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang di tangannya itu mengenakan gelang dari perak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?" Maka lelaki itu menjawab, "Minal wahiyah." Ini adalah gelang untuk menangkal penyakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha, lepaskan itu. Fa innaka la yaziduka illa wahnan." Sesungguhnya itu tidaklah menambahmu kecuali hanya kesengsaraan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan engkau masih mengenakan itu, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Hadis yang kedua dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadanya 10 orang untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bai'a tis'atan wa amsaka an wahid. Kemudian Rasulullah berbaiat kepada 9 orang dan Rasulullah tidak mau berbaiat kepada yang satunya. Faqalu ya Rasulullah bai'ata tis'atan wa amsakta an hadza. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbaiat kepada 9 orang kemudian engkau tidak mau berbaiat kepada 1 orang ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna alaihi tamimah." Sesungguhnya orang ini mengenakan jimat tamimah, yaitu kalung ataupun gelang yang digunakan sebagai penangkal penyakit. Ya Rasulullah nggak mau berbaiat kepadanya sehingga dipotong gelang tersebut. Fabaya'ahu. Setelah dipotong maka Rasulullah mau membaiat orang tersebut. Waqala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat atau gelang-gelang ya, dikarenakan sebab untuk menangkal penyakit, faqad asyraka, maka itu dia telah berbuat kesyirikan. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita bahas ini. Namun 2 hadis ini sebenarnya sudah cukup untuk kita menjadikannya sebagai pegangan di dalam keyakinan kita bahwa jimat-jimat itu termasuk kesyirikan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa bedanya dengan membawa ATM atau membawa HP? Bukankah sama ketika seorang membawa keris dengan membawa ATM? Apa bedanya? Maka di sini saya akan katakan, wahai Gus Baha, apakah engkau tidak mengetahui bahwa syariat Islam membolehkan kepada kita untuk menjadikan suatu benda itu sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya? Ingat ya, sebab yang menakdirkan tetap Allah. Boleh kita menjadikannya sebagai sebab apabila benda tersebut merupakan salah satu daripada 2 hal. Ya, salah satu daripada 2 hal. Apa itu? Yang pertama, dia merupakan asbab kauniyah, yaitu sebab secara kauni. Apa itu sebab secara kauni? Yaitu dia merupakan benda atau makhluk yang secara penciptaan dia memang Allah ciptakan sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Atau yang disebut juga dengan istilah asbab dhahirah, sebab yang nampak. Ya, jadi bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara sains bahwa benda tersebut memang mengandung unsur-unsur tertentu sehingga bisa menyembuhkan penyakit
atau menolak musibah tertentu secara ilmu pengetahuan sains terbukti, dan itu nampak memang bisa terbukti. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda sakit, kemudian Anda ambil jahe, Anda potong-potong, Anda rebus, kemudian Anda minum air rebusannya. Memang jahe tersebut terbukti secara sains Allah ciptakan sebagai obat untuk sakit demam, misalnya menghangatkan tubuh. Itu diperbolehkan. Ya, atau Anda supaya dagangan Anda laris, kemudian Anda pasang pamflet di depan toko, ya. Dan itu secara ilmiah memang terbukti. Kenapa? Pamflet itu akan dibaca orang. Dan ketika orang membacanya, orang akan tahu apa yang Anda jual. Dan ketika orang tahu apa yang Anda jual, orang akan datang. Dan akhirnya dagangan Anda menjadi laris. Ya, itu nggak masalah. Menjadikan sebab-sebab yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah asbabun syar'iyyah. Apa itu asbabun syar'iyyah? Itu sebab-sebab secara syar'i. Yaitu sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan secara syar'i bahwa sesuatu tersebut adalah suatu sebab yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya, walaupun secara sains mungkin tidak dapat dibuktikan, tidak terlihat dari mana sisinya. Sebagai contoh misalnya ketika Anda sakit, kemudian Anda meruqyah diri Anda dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maka secara sains dari mana datangnya bacaan Al-Quran kok bisa menyembuhkan orang yang sakit? Akan tetapi ini memang Allah sendiri yang telah menetapkannya secara syariat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan Allah telah turunkan Al-Quran yang berupa obat. Jadi walaupun tidak terbukti secara sains, namun Allah sendiri yang telah tetapkan itu sebagai sebab. Atau misalnya supaya rezeki Anda lancar, usaha Anda lancar, salah satu sebabnya apa? Anda ambil suatu sebab, yaitu dengan cara Anda bersilaturahmi, ya, berbuat baik kepada kerabat-kerabat Anda. Ya, ini adalah suatu sebab yang Allah jadikan dia memang sebagai sebab. Disebutkan dalam hadis, siapa yang bersilaturahmi maka Allah luaskan rezekinya. Maka menjadikan ini sebab tidak masalah, walaupun kalau secara akal kita dari penelitian mungkin dari mana jalannya menyambung silaturahmi kok bisa murah rezekinya gitu mungkin ya. Demikian. Maka ini sebab-sebab yang diperbolehkan. Bisa antum rujuk ke dalam kitab Al-Qaulul Mufid halaman 105 sampai 107. Maka ketika kita menjadikan suatu benda itu sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dia sebagai sebab, baik secara kauni atau secara syar'i, maka disitulah terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagai contoh, Anda membawa keris. Kemudian keris tersebut Anda jadikan sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dari mana datangnya? Secara sains tidak terbukti. Coba teliti, bawa ke laboratorium. Dari mana datangnya? Keris itu membawa rezeki. Dari mana datangnya? Keris itu menolak bahaya. Bawa sana, ke ilmuwan-ilmuwan sana. Nggak akan terbukti. Juga secara syar'i Allah tidak tetapkan itu sebagai sebab. Maka ketika Anda jadikan itu sebagai sebab, itulah letak kesyirikan Anda bertawakal pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Anda jadikan dia sebagai sebab kecuali Anda yakin bahwa dia memiliki kekuatan-kekuatan ghaib. Maka ini harus kita perhatikan. Kepada seluruh kaum muslimin harus perhatikan kaidah ini. Kaidah ini sangat penting. Dan ternyata banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum memahaminya. Ya, mungkin bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman, kepada keluarga, supaya mereka terhindar dari kesyirikan-syirikan seperti ini. Karena apa? Video ini, Kusbah ini tersebar, maka kita juga harus menyebar, ya, yang semisalnya sebagai bantahan, agar kesyirikan itu tidak merajalela di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.